yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, 23 sampai nomor 26. Dan juga dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Hasil daripada iblis, tengoklah agama saudara, menyembah kepada yang disebut Yesus. Yesus, bang, setinggi apapun levelnya ketika ia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, sedahsyat apapun mukjizat yang Yesus lakukan di atas muka bumi ini, Yesus mampu memberikan matahari terbit dari barat terbenam di timur sekalipun, atau membuat matahari menjadi 3 biji sekalipun, atau menciptakan manusia sekalipun, level Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Dia tetap ciptaan Tuhan, dia makhluk, itu level tertinggi. Apalagi kalau cuma mengaku, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi, itu adalah makhluk roh. Paulus mengatakan dalam Galatia 1:11-12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku, tetapi dari Yesus. Nah, Yesus berkata, hati-hati dengan Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Itulah dia yang datang kepada Paulus. Gitu, bang. Iya, jadi kalau levelnya untuk jadi bapak memang iya tidak mungkin. Bapak is bapak, ya, anak is anak. Tapi kalau bicara dalam kealahan dan Tuhan, memang Yesus ada di dalamnya. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi memang iya, Yesus itu bukan Bapa karena Bapa di atas Yesus. Itu betul. Makanya ketika di dunia, Yesus selalu mengajarkan tentang bagaimana kita menyembah Bapa di surga. Berdoa pun kita harus sebutkan Bapa di surga. Tapi Yesus katakan, barang siapa meminta kepada Bapa sebarang sesuatu, mintalah dalam namaku. Karena memang Yesus posisi sebagai pengantara ketika dia di dunia ini, ya. Jadi itu, kalaupun kita menyebut Tuhan, karena memang di dalam kealahan ada dia, ya. Di dalam yang disebut Tuhan ada Yesus di dalamnya, tapi posisinya tetap bukan Bapa, ya. Itu. Jadi kalau berbicara ya tentang Mesias ya yang akan tampil, ya, itu berarti bukan tunggal tapi jamak. Jadi kalau kita juga menyimpulkan bahwa Paulus adalah salah satu yang dinubuatkan Yesus, itu salah. Masih ada ajaran-ajaran memang yang sesat, ya. Tapi kalau ajaran Paulus bagi saya bukan menyesatkan. Justru Paulus mengajarkan tentang Injil, tentang Yesus sampai mati sekalipun. Jadi tulisan Paulus bagi saya ya bukan dianggap pagan, ya. Saya tidak menganggap tulisannya adalah tulisan Mesias palsu, tapi tulisan Paulus adalah dikatakan ilham Allah, ya. Ilham yang diberikan Allah kepada Paulus lewat anaknya Yesus Kristus. Karena Yesus ya, bentar dulu Pak. Assalamualaikum Bang Andi. Paulus sebagai yang diutus kepada bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang apa? Bang Aljansa, assalamualaikum juga ya Bang ya. Lanjut. Masih ada yang ingin disampaikan? Ya. Jadi ajaran Paulus ya mengajarkan tentang apa makna dari mati dan bangkitnya Yesus. Jadi kalau kita dibaptis, betul apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, baptis itu mengganti sunat. Jadi sebagai tanda perjanjian, kalau menjadi pengikut Yesus, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah tanda perjanjian kekal. Itu adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya. Itulah yang dilakukan orang-orang Kristen sekarang. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pengganti sunat. Oke. Ya, lanjut. Ya, jadi gini, saudara Kristian, ya saudara Kris. Anda mengatakan Yesus itu tidak pagan, Paulus itu tidak pagan, Paulus itu betul. Tidak ada orang yang dalam keadaan tertipu nih, yang mampu menyadari dirinya tertipu. Nggak ada itu.
Nanti dia keluar dari lingkaran itu, baru dia sadar dirinya tertipu. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan apa? Dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagimu. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, bukan cuman Paulus yang mengadakan tipuan. Bukan hanya Paulus yang melakukan kelicikan. Lembaga Bible Indonesia juga melakukan kelicikan. Kenapa? Karena dia menambahkan kata tetapi kamu katakan. Padahal dalam original teks itu tidak ada tertuang kata tetapi kamu katakan. Asli dari terjemahan original teks adalah, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tidak ada kata tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Enggak ada kata itu. Itu penambahan Bible, penambahan lembaga Bible Indonesia. Jadi Paulus mengaku bahwa aku menjerat kalian dengan tipu daya. Orang yang terjerat dengan tipu daya tidak ada yang sadar. Sama seperti orang yang terhipnotis. Sadar nggak dia pada saat sedang terhipnotis? Enggak sadar. Pada saat orang kena tipu, sadar nggak orang itu? Enggak. Nanti setelah selesai tipuan itu, ada yang menyadarkan orang tersebut, baru tersadarkan kalau dirinya ternyata tertipu. Kalau semua orang sadar akan tipuan, tak ada penipu dan tak ada yang tertipu. Inilah yang sedang saudara alami. Anda mengatakan bahwa Paulus itu adalah sesuatu yang benar, bukan ajaran paganisme. Tapi faktanya nih, Yohanes 1 nomor 51. Apa kata Yesus? Malaikat naik turun dari langit ke bumi. Mereka menemui aku yang adalah aku anak manusia. Aku anak manusia, kata Yesus. Aku anak manusia. Sedangkan Paulus berkata, aku menerima Injil dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti sudah tergenapi. Waspadalah kepada penyesat, planos, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa yang terjadi? 21 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba saja muncul makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Siapa dia? Siapa ini yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus sudah ada di langit. Sedangkan kedatangan Yesus kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan apa? Ditandai dengan matahari seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apa tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus? Baca Matius 24 nomor 30. Semua manusia di atas muka bumi ini akan meratap ketika anak manusia turun di awan-awan beserta dengan para malaikat. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Inilah yang menyesatkan banyak orang, dan orang yang banyak itu disebut Karisteng. Kalian korban penyesatan. Nah itu bang yang ingin saya sampaikan. Silakan. Silakan. Ya, ini baca baik-baik ya kisah para rasul ya. Di kisah para rasul bukan dikatakan Yesus atau Mesias palsu yang ketemu Yesus, tetapi cahaya dari langit dan suara Yesus berkata. Jadi bukan Yesus yang turun Bang Suma. Dari langit berarti dari atas cahaya turun dan suara Yesus berbicara. Nah itu jangan kita salah ini tafsir ya. Baca di kisah para rasul. Bukan Yesus palsu yang menampakkan diri, tetapi ada cahaya dari langit dan suara Yesus berkata. Jadi Saulus, nah itu. Jadi demikian juga berbicara dengan murid-murid Yesus yang menerima Paulus. Paulus itu bertobat ya, jadi baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Yesus menyuruh murid-murid itu yang membaptis Paulus, sehingga Paulus ditugaskan untuk berbicara menginjil kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Paulus katakan kepada orang Yahudi, kepada mula Injil kerajaan Allah disampaikan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi suara Yesuslah yang berbicara kepada Paulus, bukan iblis yang menampakkan diri kepada Paulus atau Mesias palsu.
Jadi itu ceritanya demikian. Jadi Paulus itu berbicara ilham dari Allah, ilham dari Yesus Kristus. Oke. Yang pertama, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8 sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan benar. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Dan setelah firman itu terkumpul pada pengikutnya, pengikutnya semua percaya kalau Yesus itu adalah betul utusan Tuhan. Itu dulu poinnya. Segala firman, berarti tak ada lagi firman dari Yesus. Loh, kok tiba-tiba ada suara didengar oleh Paulus mengatasnamakan Yesus? Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu akan datang ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Mampus kau. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan cahaya, sabar bang. Terkait dengan cahaya. Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam rupa cahaya. Ketiga, Yesus berkata kemudian, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di sini, di Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, terlontar sampai cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada yang berkata aku bertemu dengan Yesus, aku bertemu dengan Mesias, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Jadi jangan percaya ketika Paulus datang, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Oh no, kami dipesan sama guru kami jangan percaya. Sorry, nggak terpancing. Sorry, tidak tergoda, Paulus. Maka Paulus mengatakan apa? Aku diutus untuk non-Yahudi. Kenapa dia mengaku kayak begitu? Karena dia tahu orang-orang Yahudi sudah dipesan sama Yesus. Jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Maka Paulus kemudian membanting setirnya. Kemana? Ke Romawi dan Yunani. Galatia 1 nomor 15 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa demikian? Supaya ajarannya tidak diketahui. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu jelas itu. Itu seruan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, terhadap Paulus, yang tidak datang kepada orang Yahudi untuk mengajarkan ajarannya, tetapi dia datang kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat untuk mengajarkan ajarannya. Sehingga orang Roma dan Yunani lah yang pertama kali di Turki, di Antioquia, yang menjadi pengikut dan disebut Kristen. Setahun bersama-sama dia dengan di sana di Antioquia, pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen. Siapa Kristus? Makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Jadi dalam konsep kaidah Kristus itu ada dua. Di dalam Islam juga sama. Ada yang Al-Masih, ada yang ada Al-Masih yang adalah Isa Al-Masih, ada juga Al-Masih yang adalah Dajjal. Dajjal ini adalah anti Kristus, anti terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, kebetulan yang datang kepada Paulus juga Kristus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajarkan penginjilan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, yang berkata itu adalah Yesus manusia. Barang siapa yang tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, berarti harus melalui manusia Yesus, bukan melalui makhluk roh yang datang kepada Paulus. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Ya. Jadi jadi ada 12 murid Yesus ya, yang dipakai Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Mereka membaptis Paulus. Jadi Anda nyatakan bahwa baptisan itu
apakah tidak sah sedangkan 12 murid Yesus adalah yang dipilih Yesus? Nah, sehingga mereka menerima Paulus menjadi bagian dari murid Yesus, dan Paulus mengabarkan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah ke semua bangsa. Apakah tidak sah murid-murid Yesus telah membaptis dia? Apakah Yesus akan menyalahkan murid-murid kenapa membaptis Paulus? Sedangkan Paulus juga diilhami oleh kuasa Roh Kudus berbicara atas nama Allah. Jadi kalau Anda menganggap bahwa baptisan daripada murid-murid Yesus kepada Paulus itu tidak sah atau salah, dan menyatakan Paulus itu adalah penyesat, nah Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Yesus, di hadapan murid-murid Yesus akan pertanggungjawabkan, karena mereka lah yang membaptis Paulus. Adakah Roh Kudus yang turun kepada murid-murid Yesus adalah bukan dari Allah? Oke, saya jawab. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, saudara Kris, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Itu dulu. Kalaupun Yesus memerintahkan membaptis, pada zamannya Yohanes Pembaptis hanya membaptis dalam nama Bapa. Itu camkan itu baik-baik. Siapa yang memerintahkan kemudian baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu bukan Yesus lagi, Bang. Itu bukan Yesus lagi. Itu bukan Yesus lagi. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Sekali lagi saya katakan, kalau penyaliban terhadap Yesus itu tak ada, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kalau penyaliban terhadap Yesus itu tak ada, maka yang mengajarkan ke seluruh bangsa jadikan orang menjadi pengikutnya itu bukan Yesus. Kalau penyaliban terhadap Yesus itu tak ada, berarti ajaran Kristen dan kerasulan Paulus itu bukan berasal dari Yesus. Sekarang permasalahannya di mana? Dikatakan dengan sangat jelas oleh Paulus sendiri sebagai kunci utama bagi orang Kristen. Apa itu? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini kuncinya. Apakah Yesus itu dikutuk? Mustahil. Apa sebabnya Yesus dikutuk? Dia orang suci, dia orang benar, dia orang yang menjalankan kemudian perintah-perintah Tuhan. Dia adalah orang yang dikasihi. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Yohanes 8 nomor 29. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam diri Bapa. Pekerjaanku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Perkataanku adalah perkataan yang berasal dari Bapa. Semua yang aku katakan, semua yang aku kerjakan, semua tertuntun dari ajaran Bapa. Makanya aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena dia dan Bapa adalah satu, haram hukumnya Yesus itu dibunuh, apalagi dengan cara terkutuk. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Yesus yang adalah orang suci, Yesus yang adalah orang benar, Yesus yang menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel, Anda katakan dibunuh, Anda sudah salah konsep. Yang dibunuh itu adalah pengganti Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus. Yang mengajarkan ke seluruh dunia untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Jangankan membaptis manusia, membaptis seekor kucing aja kagak, membaptis seekor gajah kagak, tidak, membaptis seekor anjing saja kagak. Jadi jangankan membaptis manusia, membaptis yang lain saja itu Yesus tidak pernah. Seperti itu saudara. Jadi alangkah baiknya kalau Anda kabur aja daripada Anda guncang imannya, karena sudah menyadari bahwa ternyata yang aku sembah, yang kalian sembah, yang Kristen sembah itu bukan anak Maria, tetapi makhluk roh yang Paulus katakan aku menerimanya bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Betul. Jangan kabur lagi kau. Di Alkitab juga dikatakan mereka yang tidak atau menolak ya kalau Yesus lahir, mati dan bangkit, itu adalah mereka yang tidak menerima hukumannya, mereka yang dihukum, dan mereka yang menuruti hawa nafsu mereka ya. Jadi itu yang menolak bahwa Yesus itu lahir, mati dan bangkit, ajarannya demikian, itu adalah mereka yang sudah ditentukan untuk dihukum, yang menuruti hawa nafsu mereka.
Jadi kalau ajaran Paulus ya Anda katakan bukan ajaran dari Tuhan, berarti itu Anda itu memang levelnya ya. Hanya kalau iblis nggak mungkin lewati ilmunya Paulus ya. Sebab di Wahyu 12:17 juga dikatakan kalau orang yang melakukan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus itu diperangi, nah itu pekerjaan iblis, setan, naga ya. Jadi kalau baca Alkitab memerangi Kristen dengan ayat-ayat Alkitab dengan kesimpulan liar itu salah. Itu adalah pekerjaan setan di akhir zaman ini. Ya, apalagi mengatakan Paulus itu pendusta dan lain-lainnya. Ajaran Paulus itu mengagungkan dan memuliakan Yesus. Ya, dia mengajarkan jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak mengajarkan keselamatan di nama Paulus, tapi dalam nama Yesus satu-satunya yang layak disembah dan dimuliakan. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran yang menentang Yesus. Bahkan sampai mati pun Paulus rela demi Kristus. Itu. Jadi berbeda dengan ajaran-ajaran di luar ajaran Paulus. Nah itu hanya selevel iblis lah buat saya itu. Iblis hanya juga cari-cari salah, menjadikan orang jadi salah. Semua yang salah, semua yang jahat itu adalah ajaran iblis. Begitu. Jangan cari-cari kesalahan Alkitab atau menyalah-nyalahkan orang Kristen. Itu pekerjaan iblis. Beda. Wajah. Oke, saudara, saya ingin tanya nih. Kita kerucutkan masalah. Menurut saudara Kris, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Dia pernah menggoda Yesus, tapi dia tidak berkuasa karena Yesus tidak menurut kemauan iblis. Oke, baik. Saya ingin memberikan satu materi untuk menjadi renungan saudara. 1 Yohanes 3 nomor 8 Anda harus percaya, itu kitab saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Betul? Yesus membinasakan perbuatan iblis, betul? Betul. Berarti ketika iblis mencobai Yesus, perbuatan iblis tidak berhasil. Betul? Iya, Yesus kan dia. Betul. Oke, betul. Nah sekarang ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak? Iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus dibunuh. Berhasil nggak? Tapi Yesus bukan Yudas. Betul, tetapi iblis menggunakan Yudas agar Yesus itu ditangkap. Betul nggak? Iya. Berhasil nggak upaya iblis ini? Berhasil nggak upaya iblis ini? Ya, upaya iblis itu mau mengalahkan Yesus. Iya, berhasil nggak? Dia menggunakan manusia-manusia. Berhasil nggak iblis? Nah, kalaupun berhasil apa yang dilakukan iblis itu memang sudah dinubuatkan. Nah, itu berarti bertentangan dengan pengakuan Yesus. Yesusnya sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti upaya iblis untuk supaya membunuh Yesus itu tidak berhasil. Jangankan untuk menganiaya atau mencobai Yesus, sekedar untuk kemudian berkuasa terhadap murid Yesus, iblis tak berhasil. Lukas 10:19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu ucapan Yesus untuk murid-muridnya. Sedangkan Yesusnya berkata, kitab Anda sendiri yang berkata bahwa Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti bukan Yesus yang dibinasakan di atas salib, karena Yesuslah yang membinasakan perbuatan iblis.
Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa, tetapi kemudian ternyata yang dibunuhnya adalah orang lain. Itu bukti bahwa Yesus berhasil membinasakan upaya iblis, bukan malah dibunuh dia, Bang. Yesus, Itu intinya. Ya semua, Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus mengalahkan, dan iblis kalah. Nah ini, saudara, Benar, Yesus bangkit, iblis kalah. Baik tidak, ya, yang harus Anda pelajari ya. Yesus bangkit, ya Yesus bangkit. Menang ya. Oke, Menang. oke. Saya juga mengatakan benar, Yesus bangkit, betul itu. Yesus bangkit dari kubur, tapi Yesus yang bangkit dari kubur itu bukan anak Maria. Yesus yang bangkit keluar dari kubur itu adalah yang diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari kubur. Ah itu. Oke. Yesaya 14 nomor 15, iblis dimasukkan ke dalam kubur. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam goa. Mayat yang dikira Yesus dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea. Pada hari ketiga keluar makhluk dari goa tersebut, dan Yesus mengatakan di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Jelas itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Berarti yang Anda katakan Yesus bangkit, saya iakan. Memang Yesus bangkit, tapi yang bangkit itu bukanlah anak Maria. Yang bangkit itu adalah syaitan. Mana indikasi buktinya? Yang pertama, ketika Maria, sabar Bang, ketika Maria datang ke kuburan, apakah Maria mengenal makhluk yang ada di kubur itu? Padahal dia mengaku Yesus? Tidak. Satu. Yang kedua, apakah murid-muridnya percaya kalau ada kebangkitan pada hari ketiga? Tidak percaya. Mana buktinya? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11 sampai nomor 12. Murid-muridnya tidak percaya akan kebangkitan. Tidak ada yang percaya. Loh kok bisa guru kita bangkit? Emang menjadi setan? Makanya di data nomor 37, murid-murid ketakutan dan kaget sebab mengira melihat hantu. Kenapa demikian? Karena yang bangun makan ikan goreng dari kubur itu memang hantu. Itu bukan guru dia. Makanya Markus mengatakan di dalam Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena konsepnya Yesus yang dikubur, tapi yang keluar dikubur kok beda dengan muka Yesus anak Maria yang dia bangkit dalam rupa yang lain ternyata. Padahal pada saat Lukas 4 menceritakan nomor 6 sampai nomor 13, di situ Yesus dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sembah aku Yesus, aku berikan kuasa itu. Apa kata Yesus? Tidak berhasil. Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, kata Yesus. Nah, di data 13-nya, ketika iblis tidak berhasil kemudian mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepatnya? Ketika kemudian tak berhasil Yesus ini dibunuh, yang dibunuh inilah, yang digantung di salib inilah yang kemudian menjadi alat iblis untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Maka yang keluar dari kubur bukan anak Maria, yang keluar dari kubur adalah Yesus, tetapi dia adalah iblis yang menggunakan nama Yesus. Di mana buktinya? Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 5, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku akulah Mesias, dan akan menyesatkan banyak orang. Yang keluar dari kubur mengaku Yesus, mengaku Mesias, dan mengajarkan kepada orang untuk menjadi pengikutnya. Apa yang terjadi? Sembahnya kepada tiga pribadi, sembahnya kemudian kepada anak manusia, sembahnya kemudian di dalam gereja tempat orang yang makan babi, tidak bersunat, dan seterusnya. Dan apa akibat dari semua itu?
Matius 7 nomor 22 nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat wahai Yesus, mengusir setan pakai namamu wahai Yesus, bermujizat juga pakai namamu wahai Yesus. Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada mereka yang menyembah Yesus palsu, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus asli tidak mengenal kalian. Itu fakta real. Itu fakta real. Ya. Itu fakta real, Bang. Yang diusir adalah pengikut nabi palsu, Mesias palsu. Di mana Yesus mengatakan dari buahnya kau bisa melihat pengikut Yesus palsu itu. Apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku ibadah sabat, kehendak Bapakku jangan makan babi, kehendak Bapakku sembah dia saja, kehendak Bapakku kemudian bersunat, kehendak Bapakku jangan ada ilah lain. Tetapi ada sekelompok orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku, namun kesehariannya, ritual agamanya bukan berdasarkan atas kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Mereka melakukan kehendak bapaknya yang adalah iblis, tapi membawa-bawa namaku, makanya aku usir. Itu fakta real. Itu fakta real tertulis di dalam kitab saudara, dan Al-Quran datang belakangan menyatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah, yang mereka ibadahi di hari Minggu itu, kata Quran, hanyalah setan yang terkutuk. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pelajari Bible. Demikian. Ya, saya akan renungkan, tapi dari kesimpulan Anda ya, bercampur kebenaran dengan kesalahan yang diputarbalikkan oleh iblis. Sejak semula ya, iblis mengutip firman Allah sejak menggoda Hawa, dia mencampur Chris, Pak Chris, percaya kok sama mayat hidup. Aku nggak percaya sama mayat hidup bro. Zombie. Bentar dulu. Nah, jadi ketika diriwayatkan di Alkitab Yesus lahir dan bangkit, ya, Anda mencampur aduk dengan ajaran iblis ya, yang memutarbalikkan kebenaran, ya. Sudah jelas di Alkitab itu Yesus ada saksinya. Ketika dia mati bangkit, ada ibunya, ada imam-imam melihat Yesus disalibkan, ada yang menombak dan lain-lain, banyak saksinya. Nah, kitab yang Anda baca menyangkal kematian kebangkitan Yesus itu adalah pekerjaan iblis, mencampuri kebenaran dengan dusta, ya. Nah, banyak hal di ajaran kalian itu ya menyimpang dari kebenaran Alkitab. Yang lebih dulu adakan Taurat dan Injil, bukan kitabmu. Jadi banyak hal yang diputarbalikkan di kitab kalian. Dikatakan Yesus Pak Gris. Yesus itu Katakan meninggal apa bangkit. menyerahkan nyawanya, Pak Kris? Jangan dipotong dulu. Ntar Bang Ya. Menora Kristen atau Muslim Bang Menora? Muslim. Ya di mute dulu Bang, di mute. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab ya, jangan kita simpulkan sesuai dengan ajaran agama Anda. Saya juga kalau baca satu ayat saja, kalau diizinkan ya, dalam Al-Quran menyebutkan, kalau diizinkan ya host ya, ada bunyinya demikian ya. Hai ahli Alkitab, jika kamu tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan firman Tuhan, maka kamu tidak dipandang beragama. Gimana itu kita mau menafsirkan itu? Kalau ajaran Taurat tidak ditegakkan dan ajaran Injil, gimana host? Siapa yang bisa jawab saya? Saya yang bisa jawab. Ya, silakan. Oke. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kamu tidak dipandang beriman sebelum kamu menegakkan hukum Taurat. Kristen menegakkan hukum Taurat? Enggak. Berarti nggak bisa dipandang beriman. Islam Dan ada- menegak, gimana? kalau di Islam menegakkan Taurat enggak? Taurat itu kitabnya orang Yahudi, hukum Tuhan dari langit yang dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, 145, Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147, itu hukum Taurat spesial hanya untuk Bani Israel saja. Maka mereka tidak dipandang beriman kalau mereka tidak menegakkan hukum Taurat itu. Bukannya menegakkan orang Kristen memang bukan pemilik hukum Taurat.
Lalu kemudian, dan tidak dipandang beriman ketika tidak menegakkan Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam? Hikmatnya adalah mengajarkan Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat untuk kembali kepada Taurat. Itulah Injil. Sedangkan Kristen ini bukan pengikut Injil. Kristen ini pengikut Bible. Surat-surat yang dituliskan oleh orang-orang yang jauh hidupnya setelah Yesus, yang bukan pengikut Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, bukan pelayan firman, bukan orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Sedangkan di dalam Markus 1 nomor 14 jelas dikatakan apa di sana? Yesus pergi ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Sudah pasti yang diajarkan oleh Yesus bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Itu sudah pasti bukan yang diajarkan oleh Yesus. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan ketika di dalam Yohanes 1 nomor 53 Yesus memanggil kemudian Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Filipus ikut dengan Yesus, dan kemudian Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8. Jadi Filipus mengajarkan Injil Yesus, bukan mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, bukan. Nah, mana Injil-Injil itu? Harus ditegakkan. Sayangnya Injil itu, kata Allah, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan berkata itu adalah Injil dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan Injil. Inilah yang kalian pegang sekarang. Kenapa saya masih menggunakan? Karena kitab Anda itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa, keadaan, kejadian yang terjadi pada masa itu. Nah, artinya apa? Selayaknya surat kabar, ada berita yang isinya betul, ada juga yang tidak betul. Tetapi sebenar-benarnya, sebetul-betulnya, seakurat-akuratnya pemberitaan dalam surat kabar tidak bisa duduk selevel dengan kalam Allah atau firman Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi orang Yahudi, orang Nasara harus menegakkan hukum Torah dan juga Injil, bukan Bible tapinya, dan bukan Kristen. Demikian. Oke. Jadikan Adam nabimu, Tuhannya Adam satu dengan Tuhanmu. Abraham, Nuh, dan Isa juga adalah nabimu juga. Daud juga nabimu, berarti Tuhan mereka satu. Berarti Tuhanku, Tuhan Islam juga satu. Pertanyaan saya, di mana Islam menegakkan Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? 10 perintah Allah. Tuhan banyak, ada Tuhan nenek, Tuhan kakek, Tuhan Iya. itu, Tuhan anak. Gimana? Beliau tidak bicara. Saudara, Al-Quran mengatakan begini. Belum, saya belum nanya. Iya, Tuhan silakan. Tuhan nabi-nabi satu dengan Tuhanmu. Jadi ketika mau menegakkan 10 perintah Allah jadi beda. Tuhan Musa emang dengan Tuhan Islam apa beda? Contoh, Anda salahkan Kristen tidak bersabar, Anda Islam juga nggak bersabar. Apa bedanya Anda dengan Kristen? Sedangkan Musa menerima hukum yang ditulis oleh jari Allah langsung, tidak boleh manusia merubah karena Tuhan langsung yang menulis. Kenapa di minggu Kristen di Jumat Islam jadi beda? Tuhannya yang mana? Allah mana lagi yang menulis hukum itu kepada kalian? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Jadi begini saudara, terkait dengan hukum-hukum Tuhan, itu didatangkan oleh Tuhan kepada Nabi, di mana Nabi itu diutus, di mana Nabi itu memiliki umat masing-masing. Islam datang kemudian Allah memerintahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim." Katakanlah kepada manusia wahai Nabiku Muhammad bahwa kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kami, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada
merekalah hanya kepadakulah kalian berserah diri, kata Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, sekarang Anda bertanya, apakah sama Tuhannya? Jelas sama. Antara Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang disembah oleh para nabi itu sama. Makanya kami diperintah amanna billah wa ma unzil alaina. Berimanlah kepada Allah dan apa yang diturunkan kemudian kepada kalian terkait dengan Taurat yang Anda sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahuzha ma ataituka wa kunta minas syakirin. Itu kata Quran. Wahai Musa, aku Tuhanmu, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang kuberikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil afaqi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Dan wahai Musa, aku telah menuliskan kepadamu loh batu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berpegang teguhlah kepada loh batu itu, kepada Tauratku itu, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Kaummu seirama dengan Ulangan 334. Hukum Taurat hanya diberikan kepada Bani Yakub saja, sama dengan Al-Quran. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum Taurat hanya berlaku kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Batak, Bani Toraja, Bani Manado, Bani Ternate, Bani Flores. Itu tidak diberikan. Tuhan hanya memberikan perjanjian hukum barunya, yaitu Torah, kepada batin setiap Bani Israel saja. Anda saya bukan Bani Israel, tapi kami umat Islam beriman bahwa Torah diberikan kepada kaumnya Nabi Musa alaihi salam, bukan diberikan kepada orang Batak, bukan diberikan kepada orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar. Itu diberikan kepada Bani Israel. Itu Anda harus paham. Ya. Nah, silakan. Ya. Saya sedikit lagi, saya mau ibadah, teman-teman. Ya, jadi Isa Al-Masih ya mengagungkan Bapa di surga, dan Bapa di surga itu yang menetapkan hukum, dan Yesus mengekalkan hukum. Yesus tidak membatalkan hukum. Yesus datang untuk semua manusia, bukan hanya untuk Bani Israel, bagi semua manusia di dunia. Yesus ajarkan supaya kita taat pada setiap perintah Bapa. Makanya di kitab Wahyu dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dua itu yang harus dipegang supaya kita luput dari murka Allah. Itulah yang harus kita pegang. Yesus bukan mengajarkan bukan hanya untuk Israel saja, tapi untuk semua manusia di dunia yang mau percaya kepadanya. Saya kira demikian saja. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutilah dia jalan yang lurus, yaitu Yesus Isa Al-Masih. Demikian saya mau turun ya, saya juga mau mandi. Iya, silakan Bang. Terima kasih ya, Saudara Chris. Ya, Saudara saya juga tuh. ya. Iya, silakan Ya. Bang. Saya tutup ya teman-teman. Jadi ketika Saudara Chris mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku, maka dengan dalil itu justru tidak boleh orang menjadi Kristen. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup menuju Elohim, Tuhannya Bani Israel. Gak boleh jadi Kristen. Kenapa? Di Kristen ini, dengarkan sahabat-sahabat, di Kristen itu unik, bukan menuju kepada Elohim, tetapi Elohim sendiri yang turun menjadi Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi turun, Elohim turun, Dewa turun, Tuhan turun, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Jadi manusianya ini bukan lagi jalan, karena dia sendiri yang adalah Tuhan. Makanya dalam Kristen, Yesus itu manusia 100%. Nah, itu Yesusnya Bani Israel. Dan 100% Tuhan, itu Yesusnya Paulus in the gang. Digabungkan menjadi satu.
digabungkan menjadi satu. Padahal Yesus hanya jalan menuju kepada Elohim. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Elohim sendiri yang nuzul menjadi daging, menjadi manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus itu adalah Elohim. Bukan perantara lagi, bukan jalan, tetapi dia adalah tujuan. Akulah Alfa dan Omega. Oh, dia tujuan. Kepadaku telah diberi kuasa. Oh, dia tujuan. Berarti sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda masih menggunakan Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka Anda tidak boleh menjadi Kristen. Anda harus menjadi Yudaism. Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus sabat mengantarkan Anda bukan menjadi Kristen. Anda mempraktekkan ajaran Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27. Apa kata Yesus? Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku bersyahadat, muridku syahadat. Aku berpuasa, muridku puasa. Aku sujud, muridku sujud. Aku sunat, muridku sunat. Aku sabat, muridku sabat. Aku tauhid, muridku tauhid. Aku Yudaism, aku praktisi Torah, muridku Yudaism, muridku praktisi Torah. Itu aku. Kalau kamu menjadikan aku jalan kebenaran dan hidup, maka pasti otomatis hidupmu akan mengantar engkau menjadi anak yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk taat kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus untuk jangan disalib itu dikabulkan. Jadi kalau masih mengimani Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yahudi tanpa melalui aku, maka haram kemudian Anda menyatakan diri Anda sebagai pengikut Yesus, tetapi Anda menyembah Yesus. Sesungguhnya Yesus mengabarkan kemudian dalam Yohanes 14 nomor 31, malaikat-malaikat turun naik dan turun naik dan turun naik datang kepada Yesus sebagai anak manusia. Sedangkan yang mendirikan konsep dirinya adalah Tuhan, itu adalah bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel alias yang datang kepada Bunda Maria dan juga murid-muridnya, melainkan Yesus lain yang datang kepada Paulus yang mendirikan kemudian agama Kristen. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya izin dulu untuk ibadah salat asar sejenak. Guru udah siap. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadikan edukasi kepada sahabat-sahabat yang kalau nanti ada saudara Kristen yang kurang berkenan dengan penjelasan saya, jadwalkan kita berdiskusi. Mau di sini, mau di Komal manapun, saya akan hadir membuktikan bahwa Yesusmu dan Yesusku berbeda. Yesus yang kami imani adalah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel yang menegakkan hukum Taurat, sedangkan Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus yang kau sembah siang dan malam, yang pada endingnya kelak akan mengusir kalian sendiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Hati-hati Dinda Yoga di mobil, jangan sampai Anda menabrak makhluk roh. Demikian, silakan dilanjut. Burunda. Dengar kau itu Kak Nora, jangan menyembah Yesus lagi tuh Kak.